Maka inti daripada ukhuwah adalah mahabbah, saling cinta di antara kita. Tapi inti daripada dakwah adalah rahmah, adalah rasa cinta. Maka kemudian Rasulullah SAW itu menyampaikan dalam salah satu hadisnya, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang sempurna keimanannya sebelum dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Coba kita lihat teman-teman sekalian. Antum baru pulang dari satu restoran misalnya, habis makan satu makanan yang enak. Antum pasti pengen ngajak orang yang paling antum cintai dalam hidup antum. Betul kan ya? Begitu dia mendapatkan sesuatu yang baik untuk diri dia, dia pasti akan kepikiran pada seseorang yang dia cintai. Sama seperti seorang pengemban dakwah. Seorang pengemban dakwah yang melatari seluruhnya adalah cinta yang Allah berikan bagi dia. Karena Islamnya adalah agama cinta, maka Allah memulai Al-Quran ayat-ayatnya dengan kata-kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Allah itu maha pengasih, semuanya dia kasih, semuanya dia beri, dan maha penyayang. Dan sayangnya Allah itu diberikan pada orang-orang yang mukmin yang ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka muncullah kemudian rasa cinta pada Allah, rasa cinta akan agama ini. Dia menemukan Islam. Ya Allah, betapa tenangnya diri saya ketika sujud, mendapatkan Tuhan yang benar, mendapatkan yang disembah yang benar. Ya Allah, ternyata lengkap sekali ajaran Islam. Bagi diri saya manfaatnya seperti apa, bagi hidup saya manfaatnya seperti apa. Nggak akan ada masalah antum kalau antum menerapkan Islam. Saya pun merasa begitu. Ketika dia merasa Islam bermanfaat buat dia merasa Islam itu keren buat dia merasa Islam itu hebat buat dia pasti akan nyebarin pada orang lain. Nah, maka ketika ada yang nanya pada saya, Ustaz, bagaimana caranya supaya kita ini tetap istiqomah dalam berdakwah? Saya bilang sama dia, antum cinta gak sama Islam? Antum cinta gak dengan Allah dan Rasul? Kalau antum mencintai Islam, mencintai Allah dan Rasul, antum pasti akan mencintai manusia. Kalau antum mencintai manusia, antum mau apa yang antum rasakan itu dirasakan oleh semua manusia. Dari situ muncul orang berdakwah dari hati. Karena dia nggak akan muncul dia menyalahkan orang lain dengan sedemikian mudah. Lah kenapa? Karena dia cinta. Contoh, pengantin baru, itu biasanya masih banyak rasa cintanya. Betul begitu? Kalau misalnya istrinya kesandung gitu kan ya, kemudian dibilang, sakit di mana, Dek? Ini jalannya memang parah ini. Masa kamu sampai tersandung? Itu pas masih ada banyak cinta. Tapi lagi yang ada adalah menyalahkan, gitu kan ya. Istrinya kesandung, ngomongnya kayak tadi. Bukan, ngomongnya, makanya kalau jalan pakai mata. Gitu. Nah, dia mulai menyalahkan. Dia seneng ketika ada orang lain berbuat salah. Karena dia bisa bilang, makanya, bener kan yang saya bilang kan? Kamu si bandel. Dia mulai seneng menyalahkan. Padahal orang dengan rasa cinta itu, ketika dia berdakwah, dia menemukan orang lain berbuat salah, dia sedih. Bahkan mau ngomong aja sulit. Kalau ini adalah nggak merupakan suatu kewajiban, maka ini adalah dasar daripada segala-galanya. Bagaimana adab itu bisa dibentuk? Karena rasa cinta. Kita mendapati orang lebih berilmu, kemudian kita tunduk karena ilmunya. Kita mendapati orang menyampaikan Islam, kita ambil kebaikan-kebaikannya. Kita hargai usahanya dalam menyampaikan kebaikan. Kita ambil apa yang bisa diambil daripada dia. Kita merasa nggak lebih baik daripada dia. Karena bisa jadi, walaupun kemudian penyampainya tidak sebagus yang kita punya, tapi karena niat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bisa jadi karena kita lebih terkenal. Bisa jadi kemudian kita lebih pintar. Lantas kita kemudian sombong dengan kepintaran itu, lalu kemudian jatuh dengan kepintaran itu, jatuh dengan keterkenalan itu, lalu kemudian kita tidak dikenal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpikir begitu karena semua bagian daripada rasa cinta tadi. Ini adalah bagian daripada adab tadi. Nah, saya pikir itu yang pengen saya sampaikan secara singkat. Kalau misalnya teman-teman mau baca lebih banyak, tahun 2007 ketika saya mulai dakwah di media sosial, di Facebook itu saya nulis ada 2 tulisan tentang dunia maya. Waktu itu belum ada media sosial, sehingga saya tulis judulnya Etika Dakwah Dunia Maya. Itu ada 2. Yang pertama adalah etika debat dan diskusi. Yang kedua adalah etika posting dan bersikap. Jadi bagaimana sih ketika antum bersikap di dunia maya? Bagaimana ketika antum mau mendebat orang di dunia maya? Apakah setiap orang yang kemudian hadir antum tidak suka lalu antum harus debat? Enggak juga begitu. Apakah setiap orang yang enggak setuju sama antum harus kemudian debat agar semuanya sesuai dengan antum? Enggak juga begitu. Kadang-kadang ada waktunya di mana kita menjelaskan, ada waktunya di mana kita kemudian meninggalkan. Nah, kapan kemudian proses itu terjadi? Nah, itu kemudian saya tulis judulnya Etika Dakwah Dunia Maya 1 dan 2, tentang etika posting dan bersikap, dan satu lagi tentang etika debat dan diskusi. Nah, itu bisa dibaca di felixyao.com. Artikel sederhana saja, saya cuma merangkum beberapa dalil tentang kemudian diskusi dan debat, tentang posting dan bersikap yang disesuaikan dengan zaman now. Baik, terima kasih teman sekalian. Ini bisa saya sampaikan selaku Ustadz dunia maya, gitu kan ya. Selaku orang dunia maya dan goib, gitu kan ya. Insya Allah kita akan mendengarkan bareng-bareng dari Ustadz Adi, yang insya Allah, masya Allah bagi saya Indonesia terusnya bersyukur, dan memang betul kita memang merasa bersyukur di Indonesia punya orang-orang yang ikhlas, dan kita dianugerahkan oleh Allah kesempatan yang belum diberikan saya pikir di tempat-tempat yang lain. Giroh yang sangat besar untuk bersatu, giroh yang sangat besar kemudian untuk bersemangat, lalu kemudian mereka mencari Islam, dan giroh-giroh inilah yang insya Allah akan kita jaga dan bagian daripada kebangkitan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 20 menit.